keren banget loh gitu. Salaman aja sudah, kasih salam sama mereka. Selamat Paskah, kamu kelihatan keren banget hari ini. Kamu kelihatan luar biasa hari ini. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Kalau udah saudara ketemu 5-6 orang. Kita mengucap syukur pada hari ini karena ini adalah hari Paskah yang memperingati tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Pastor Yanti tadi sudah sedikit menyampaikan bahwa betul bahwa kita sedang berduka sebetulnya karena ada satu pemimpin youth kita kemarin Jumat Agung, persis Jumat Agung dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan dalam waktu yang sangat cepat sekali dan kita semua nggak pernah nyangka, kita seperti masih bermimpi kayaknya, masih belum terlalu ngeh kadang-kadang apa iya gitu saudara ya. Dan memang kami semua berduka dan khususnya anak-anak youth kami semua merasa kehilangan. Dan tadi sore jam 3 sore di Padang, Iin Syanuri Barus dimakamkan di kampungnya di sana di Padang, sekitar 3 jam dari Padang. Dan ada beberapa dari kami dari gereja yang pergi juga ke sana dan hadir bersama dengan keluarga, turut merasakan kedukaan bersama dengan keluarga. Dan ini terjadi sebetulnya kalau saudara ingat bahwa tahun lalu tepat Jumat Agung, seorang pendeta di gereja kita dipanggil pulang. Pendeta Ferdi Wiradharma. Dan saya juga bertanya-tanya, Tuhan kenapa jadi setiap Jumat Agung mengikuti kematiannya Kristus gitu. Itu semuanya adalah kehendak Tuhan tentu saja, tetapi ada satu hal yang kita percaya bahwa Sunday is coming. Minggu itu akan datang. Minggu kebangkitan akan datang. Dan hari ini adalah hari kebangkitan dan kita merayakannya dan kita percaya bahwa orang-orang yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita, bertemu dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, sudah dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dan saya percaya mereka semua ada di sana lagi ngopi. Saya nggak tahu Starbucks ada di sana atau enggak. Rasanya Starbucks nggak ada di sana saudara. Cuman roti tubruk yang ada di sana. Dan mereka mungkin lagi nyanyi di sana. Saya ngebayangin Ko Ferdi nyanyi suara 1, Iin nyanyi suara 3. Dan ada beberapa dari kita pun yang sudah mendahului ikutan jadi choir di sana mungkin. Saya nggak tahu sudah. Tapi yang pasti firman Tuhan sendiri katakan bahwa mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan. Dan mereka terlebih dahulu yang sudah meninggal terlebih dahulu akan dibangkitkan. Menggunakan tubuh yang baru sebelum kita semua yang masih hidup saudara. Dan itu firman Tuhan dan itu kebenaran yang saya pikir saudara juga sudah sering dengar hal ini. Tahun lalu saya sampaikan di Paskah yang sama bahwa kita semua akan mengalami kebangkitan kalau kita percaya kepada Yesus. Dan pada hari ini saudara, pada hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara mengenai keselamatan dan kelepasan. Kebangkitan adalah bagian dari keselamatan yang Yesus berikan buat kita. Kebangkitan. Karena tanpa kebangkitan maka keselamatan kita hanya keselamatan yang sementara. Tapi karena ada kebangkitan maka keselamatan kita menjadi keselamatan yang kekal. Nah ini yang hebat dan saya mau saudara kita mengerti hal ini. Bahwa keselamatan yang Yesus berikan itu bukannya bersifat cuma satu kali aja. Tapi ini keselamatan yang continuous. Keselamatan yang disebut progresif saudara. Nah saya mau sebelum saudara mendengar firman Tuhan pada sore hari ini saya ingin membaca bersama dengan saudara Yohanes 10 ayat yang ke-10 dan Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Yohanes 10 ayat yang ke-10 katakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini perkataan Tuhan Yesus. Lalu Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai dengan 27. Firman Tuhan ini juga dikatakan oleh Yesus sendiri dalam sebuah cerita dalam konteks Lazarus dibangkitkan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Mungkin akan mati satu kali. Seperti teman kita, saudari kita. Salah satu pemimpin dari kita yang meninggal kemarin hari Jumat. Cuma mati satu kali tapi gak akan mati selama-lamanya. Karena ada kebangkitan di dalam Yesus Kristus.
Dan ini yang kita percaya. Dan Yesus tanya, percayakah kamu akan hal ini? Lalu Marta menjawab, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Saudara, apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus katakan, ini sangat kuat berkenaan dengan keselamatan yang diberikan kepada kita. Dan sekali lagi, kebangkitan hari ini yang kita rayakan adalah bagian dari keselamatan yang Yesus sediakan buat kita. Dan keselamatan itu sifatnya enggak statis atau enggak cuma satu kali, saudara. Keselamatan itu sifatnya itu progresif. Keselamatan itu enggak cuma sekedar one time event, tapi continuous event. Yang pertama, saudara, kita sudah dengar sama-sama, bulan lalu saya sampaikan mengenai murka Allah. Ada murka Tuhan loh. Walaupun Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih, tetapi Dia juga Tuhan yang murka karena dosa. Karena upah dosa adalah maut. Dan semua orang sudah berbuat dosa. Oleh sebab itu semua orang pasti akan ngalamin maut. Yang disebut sebagai murka Allah. Kemarahannya Tuhan. Ngeri kalau jatuh kepada kemarahannya Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita diselamatkan dari murka Allah ketika kita percaya kepada Yesus. Karena seharusnya kita yang dimurkai oleh Tuhan. Dipukul oleh Allah, dihukum oleh Tuhan. Tapi kita terluput dari hukuman itu. Yesus yang pasang badan buat kita. Sehingga Dia yang terpukul, Dia yang dihukum, Dia yang kena murka Tuhan. Dia yang di strike oleh murka Tuhan. Sehingga Dia yang mati, saudara. Matinya mengerikan. Karena memang murka Allah mengerikan. Kalau murka Allah gak mengerikan, cuma sekedar ya murka, ya kayak manusia marah sedikit-sedikit lah gitu. Oh, Yesus gak perlu mati di salib, saudara. Tapi matinya di kayu salib begitu mengerikan. Karena Dia nanggung murkanya Allah. Dan kita diselamatkan dari murka ini. Namun, waktu kita percaya kepada Yesus, bukan saja kita diselamatkan dari murka Allah, tetapi kita juga diselamatkan dari kehidupan yang sia-sia. Dari kehidupan yang gak ada artinya. Dari kehidupan yang kok begini-begini aja. Dari kehidupan yang muter-muter terus dalam dosa. Dari kehidupan yang sia-sia karena perbudakan dosa. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kita diselamatkan dan keselamatan itu sifatnya progresif. Enggak cuma satu kali waktu percaya Yesus, terima Yesus, lalu kita diselamatkan. Yes, itu betul. Tapi keselamatan enggak stop sampai di situ. Keselamatan harus terus berjalan. Dan keselamatan kita juga, kita diselamatkan untuk masuk kepada kehidupan yang baru yang disebut dengan terangnya Allah yang jauh lebih baik sampai kekekalan. Nggak cuma sekedar, cuma dalam dunia ini aja saudara. Tapi sampai kekekalan. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Akan hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Nah, saya mau dari 3 pemikiran ini saudara. Bahwa keselamatan itu sifatnya progresif. Nggak cuma sekedar one time event, tetapi dia progresif. Dia terus continuous event. Dia terus berjalan saudara. Nah, kita mulai dari Paskah yang pertama. Paskah yang pertama itu berbicara sebetulnya di dalam kitab Keluaran. Orang-orang Israel, itu adalah Paskah yang pertama ketika mereka diluputkan oleh Tuhan, mereka diselamatkan oleh Tuhan dari semua tulah yang terjadi di bangsa Mesir dengan tujuan untuk membebaskan orang Israel keluar paksa dari Mesir masuk nanti kepada tanah perjanjian. Ini adalah analoginya, ceritanya. Tapi itu memang betul kejadian pada zaman Israel. Jadi ini bicara mengenai keselamatan Israel dari semua tulah di Mesir yang diakhiri dengan keselamatan atas kematian anak sulung. Dan puncaknya adalah mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dan ini progresif saudara, ini terus bergerak. Saudara bisa bayangkan ya waktu itu zaman Israel, kalau saya mau ajak saudara untuk merenungkan dan membayangkan itu ngeri loh saudara. Bayangin. Itu kutuk atas air, kutuk atas udara, kutuk atas tanah, kutuk atas tumbuhan, kutuk atas hewan. Semua itu terkutuk yang namanya tulah. Tetapi Israel diselamatkan dari itu semua saudara. Orang Mesir yang kena, Tuhan hukum orang Mesir supaya mereka mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi mereka kekeh keras kepala gak mau keluar dan Tuhan strike mereka dengan semua tulah itu. Tapi orang Israel diselamatkan. Itu yang hebat. Nah, konteks keselamatan ini saudara, yang kita mesti ngerti. Dan pada puncaknya adalah tulah yang ke-10 adalah orang-orang yang mempunyai anak sulung. Anak sulungnya diambil. Kematian anak sulung. Tetapi orang Israel sekali lagi diselamatkan dari kematian anak sulung. Dengan cara apa?
mereka, saya bayangin saudara, pada malam-malam itu mereka harus potong kambing, sore-sore kira-kira mereka potong domba, mereka potong binatang apapun. Lalu mereka coba darahnya tuh dioleskan di ambang pintu rumah mereka saudara. Karena apa? Nanti malam kata Tuhan, malaikat maut akan berjalan. Dan kalian yang gak punya tanda darah di atas tiang pintunya, maka anak sulungnya pasti mati. Ada kematian yang akan melewati kalian. Saudara, itu ngeri banget loh. Saya ngebayangin ya, waduh kalau sampai waktu itu gak punya kambing domba, kayaknya kita akan lari cari kambing domba di mana atau minta darah dari tetangga. Saya berpikir kita pasti akan usahakan supaya kita diselamatkan dari itu. Dan dalam kengerian seperti itu saudara, Israel diselamatkan oleh Tuhan dari kematian anak sulung. Dan pada saat mereka udah selamat dan mereka pagi-pagi buta kata Tuhan, cepat keluar dari tanah Mesir dan jangan stop, jangan berhenti, terus berjalan. Dan itulah yang disebut dengan Paskah yang pertama. Mereka dilewatkan, Passover, mereka dilewatkan dari kematian, itu keselamatan. Namun keselamatan itu nggak berhenti sampai di situ, karena keselamatan itu bukannya one time event. Tapi keselamatan itu adalah continuous event. Sebuah event yang terus berkelanjutan. Saudara bisa buktikan sekarang, saudara bisa pikirkan sekarang. Orang Israel keluar dari tanah Mesir, selamat dari semua tulah, selamat dari kematian anak sulung. Mereka keluar, tapi apa yang terjadi? Banyak orang pada akhirnya Israel yang keluar. Sebagian besar mati di padang gurun. Nggak diselamatkan sama Tuhan, mati di padang gurun, nggak sampai masuk ke tanah perjanjian. What happened? Apa yang terjadi saudara? Karena keselamatan nggak cuma sekedar satu kali pada saat pada saat Israel keluar dari Mesir. Nggak cuma di situ, mereka harus melewati padang gurun untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Jadi keselamatannya harus terus berjalan, harus dilakukan dan dikerjakan. Dengar saya, Israel tidak diselamatkan oleh Tuhan hanya untuk keluar dari Mesir dan mati di padang gurun. Israel diselamatkan oleh Tuhan, keluar dari Mesir, harus selamat sampai tanah perjanjian. Karena Tuhan udah siapkan hidup dalam segala kelimpahannya di sana. Hidup dengan semua yang baik di sana. Tapi pada kenyataannya kita tahu, Israel diselamatkan oleh Tuhan, tetapi banyak di antara mereka mati di padang gurun sebelum masuk ke tanah perjanjian. Dan sebetulnya ini adalah peringatan buat kita orang Kristen yang udah jadi Kristen lama. Berapa banyak di antara saudara yang sudah merayakan Paskah 15 tahun lebih? Wow. Berapa banyak di antara saudara yang sudah merayakan Paskah 5 tahun lebih? Oke, terima kasih. Berapa banyak di antara saudara yang merayakan Paskah seumur hidup saudara? Berapa banyak di antara saudara merayakan Natal seumur hidup saudara? Saya termasuk. Karena sejak dari kandungan udah jadi orang Kristen. Terus-terusan ngerayain Natal, terus-terusan merayain Paskah. Tapi pertanyaannya adalah begini, apakah hanya pada saat kita menjadi orang Kristen, kita tetap bisa terus berjalan dalam keselamatan kita menuju tanah perjanjian kita? Pada kenyataannya orang Israel enggak, saudara. Saya mau saudara lihat ini, 1 Korintus 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. This is very important. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Aku mau, kata Paulus, supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita, ini bicara tentang orang Israel, semua berada di bawah perlindungan awan. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Semuanya udah jalan, keluar soal dari tanah Mesir. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Perhatikan saudara, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat yang kelima. Tapi sungguh pun demikian. Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat yang keenam. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Sudah dengarkan saya. Orang Israel ini adalah analogi dari kehidupan orang Kristen sekarang. Atau kehidupan kita sekarang. Paulus katakan melalui firman Tuhan bahwa dia mengingatkan orang Israel.
Orang Israel ini udah keluar loh dan mereka sudah dibaptis pada baptisan yang sama di laut. Berjalan di tengah-tengah laut tanpa mereka tenggelam. Dibaptis. Dengan kata lain begini, jangan hanya stop pada saat kamu dibaptis. Ada banyak orang yang sudah dibaptis, ada banyak orang Kristen dibaptis. Dan mengucap syukur udah terima Yesus. Yes, saya sudah diselamatkan. Puji Tuhan. Israel juga sama. Mereka keluar dari tanah Mesir, dibaptiskan di lautan, berjalan di laut. Lalu mereka juga bilang apa tadi? Makan makanan yang sama. Mencicipi perjamuan yang sama. Banyak di antara kita yang ambil bagian dalam perjamuan kudus setiap bulan, saudara. Artinya kita udah jadi orang Kristen. Artinya kita makan roti yang sama, kita minum yang sama, yang adalah Kristus kalau menurut Paulus. Dan orang Israel juga sama. Tapi pada kenyataannya, sebagian besar dari mereka yang keluar dari tanah Mesir, nggak sampai ke tanah perjanjian, mati di padang gurun. Sebagian besar. Kenapa, saudara? Lanjutkan ayatnya. Lanjutkan ayatnya. Dan supaya kita menjadi, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dulu. Ayat yang ke-6 dulu. Boleh mundur sedikit. Supaya ini, semuanya ini telah menjadi, atau semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat yang telah mereka perbuat. Jadi hanya karena menjadi orang Kristen, selama satu kali kita diselamatkan, enggak selama-lamanya kita diselamatkan. Memang betul saya menyadari bahwa ada teologi yang katakan sekali selamat tetap selamat seumur hidup. Saya sangat setuju bahwa Tuhan Yesus hanya mati satu kali dan dia hanya melakukan keselamatan itu satu kali seumur hidup. Betul, tapi selama perjalanannya waktu kita percaya kepada Yesus, terima kuasa kebangkitan Kristus, terima keselamatan dari Kristus. Kita harus terus mengerjakan keselamatan ini. Supaya kita jangan mati seperti orang Israel di padang gurun. Sebagian besar dari mereka mati di padang gurun. Gak sampai ke tanah perjanjian. Gak sampai menerima kehidupan dalam segala kelimpahannya. Dan supaya kita jangan menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Dan kemudian bangunlah mereka. Mereka bersukaria, ayat yang ke-8. Dan janganlah kita melakukan percabulan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Padahal mereka semua keluar di tanah Mesir. Padahal semua mereka diselamatkan dari semua tulah dan kematian anak sulung. Mereka semua diselamatkan keluar. Tapi kenapa mati di padang gurun? Itu yang menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan. Saudara Paulus bilang, ini menjadi peringatan akan kita. Janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Walaupun udah jadi orang Kristen, walaupun udah dibaptis, walaupun ambil bagian dalam perjamuan kudus, tapi masih tetap melakukan percabulan. Kenapa? Ini jadi pertanyaannya. Kenapa kok katanya saya udah diselamatkan? Kenapa kok kayaknya dia udah dibaptis? Kayaknya dia udah ikut pelayanan. Kayaknya dia udah ikut rajin banget di life group. Dia seperti udah jadi orang Kristen. Kenapa masih melakukan penyembahan berhala? Kenapa masih melakukan percabulan? Kenapa masih bersungut-sungut? Kenapa hidupnya masih seperti itu? Kok gak berubah? Karena keselamatan harus tetap dikerjakan. Keselamatan, salvation and liberation. Itu yang perlu ada dalam pikiran kita saat ini. Karena keselamatan itu harus terus dikerjakan sampai kita mendapatkan kelepasan. Nah ini saya mau ajak saudara merenungkan ini. Berarti kalau cuma sekedar percaya kepada Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, merayakan Paskah, merayakan Natal sebagai orang Kristen yang sangat taat. Tapi kalau hidupnya tidak mengerjakan keselamatan, kuasa kebangkitan yang diterima dari Yesus, maka mereka bisa mati di tengah jalan. Gak heran kalau banyak orang Kristen hidupnya gak berubah. Dan akhirnya mati di tengah jalan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Artinya setiap orang Kristen walaupun punya darah Yesus. Tapi kalau gak ngerjakan keselamatannya, malaikat maut bisa masuk juga. Bukan saya yang bicara tapi Paulus yang bicara. Dan semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir ini sudah tiba. Kita hidup di dalam zaman akhir. Dibaptis, ambil bagian dalam perjamuan, ikut melayani pekerjaan Tuhan, tapi Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Karena mereka tidak melepaskan Mesir dari pikiran mereka. Perhatikan saya saudara. Mereka memang keluar dari Mesir.
Mereka memang diselamatkan dari Mesir. Tapi waktu mereka keluar dari Mesir, mereka tetap membawa pikiran Mesir dalam hidup mereka. Mereka tetap membawa kebiasaan-kebiasaan Mesir dalam perjalanan kehidupan mereka selanjutnya. Betul mereka diselamatkan. Betul mereka terima kuasa darah anak domba. Betul mereka merayakan Paskah, ada kebangkitan dalam Yesus dan percaya betul. Tapi mereka nggak mengerjakan keselamatannya. Makanya kenapa Rasul Paulus katakan, oleh sebab itu kerjakanlah keselamatanmu. Kebangkitan Yesus adalah salah satu proses penting dalam keselamatan yang Allah kerjakan. Dan itu bukannya one time event, tapi continuous event. Itu yang dimasukkan dengan Paulus sekali lagi. Kerjakanlah keselamatanmu. Pada saat engkau sudah percaya kepada Yesus, engkau mengerti bahwa ada kuasa kebangkitan dalam Yesus, engkau terima baptisan air misalnya, engkau terima perjamuan kudus, engkau melayani Tuhan, percaya kepada Yesus, yes, puji Tuhan, kita diselamatkan. Tapi Paulus bilang, tunggu dulu, betul kita diselamatkan, tapi kita harus terus mengerjakan keselamatan kita. Apa yang Paulus maksudkan dengan itu? Filipi 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Memang engkau sudah diselamatkan. Memang engkau sudah dibaptis. Memang engkau sudah jadi orang Kristen. Tapi engkau tetap harus mengerjakan keselamatanmu. Jangan cuma sekedar dulu ya tahun 1230, kelamaan. Tanggal 12 bulan 10. Saya dibaptis tahun 2087 misalnya. Wah saya hafal banget, saya mengucap syukur buat sertifikat baptisan. Tunggu dulu. Itu memang kamu sudah diselamatkan, kamu terima Yesus, kamu diselamatkan. Tapi pertanyaannya apa kamu terus mengerjakan keselamatanmu sampai hari ini? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Waktu menjalani proses mengerjakan keselamatan itu, jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saya akan jelaskan sebentar buat saudara. Tahan dulu, ini teorinya. Supaya kamu tiada beraib. Ayat 15. Dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Terakhir ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat berpegang pada hari Kristus. Bahwa pada aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Apa yang Paulus sedang katakan ini saudara? Saya mau masuk ini pada saudara. Yohanes pasal 10. Ayat yang ke-10 katakan, aku datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahannya. Yesus katakan, aku datang untuk memberikan hidup dalam kelimpahannya. Dimulai dengan dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitan itu adalah proses keselamatannya. Barang siapa percaya kepadanya, dia diselamatkan. Kehidupan itu sudah diberikan oleh Yesus. Dengar saya, kehidupan itu sudah diberikan oleh Yesus. Kehidupan dalam segala kelimpahannya. Dan itu harus dijalani, dan itu harus dikerjakan, dan itu harus dilakukan setiap hari, setiap saat, sampai kepada kelimpahan yang akan kita lihat. Karena pada awalnya Yesus sudah memberikan keselamatan itu buat kita. Tapi pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya mau tuliskan ini buat saudara. Kita tuh diselamatkan dari apa? Puji Tuhan, saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dari apa? Kalau menurut Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan pencuri. Berarti kita diselamatkan dari pencuri. Kerjaannya ngapain pencuri? Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pembinasa. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kita diselamatkan oleh Yesus. Termasuk ini paketnya saudara. Yesus menyelamatkan kita dari pencuri, dia menyelamatkan kita dari pembunuh, dia menyelamatkan kita dari pembinasa. Apa maksudnya? Kita nggak cuma sekedar diselamatkan dari pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dan kita nggak cuma sekedar, oke, kamu diselamatkan, kamu jadi orang Kristen. Cuman begitu aja enggak.
Kita diselamatkan untuk masuk kepada satu tempat yang baru. Kita diselamatkan untuk sampai kepada tempat yang baru yang Yesus katakan. Kamu diselamatkan dari pekerjaan pencuri, pembunuh, dan binasaan untuk masuk kepada yang sebuah namanya kehidupan. Dalam kelimpahan. Kita dilepaskan, kita dimerdekakan, kita diselamatkan sebetulnya dari pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dan apa yang dilakukan oleh pencuri, pembunuh, dan pembinasa dalam kehidupan kita. Mulai rada haredang. Saudara bersama dengan saya? Saudara yang mendengarkan saya boleh katakan amin. Boleh buka baju, nyumput ah. Ciptaan baru. Terima kasih buat tepuk tangannya. Mari beri tepuk tangan buat teman-teman yang ada youth di depan ini, saudara. Saya nggak tahu saudara ngerasa panas apa enggak, kok saya ngerasa panas banget ya. Kita tuh diselamatkan dari pencuri, pembunuh, pembinasa, saudara. Nah, saudara bayangkan ya, waktu kita belum percaya kepada Yesus, ini saya mau bagiin dulu dua. Ini salib, saudara. Sebelum salib, sebelum percaya kepada Yesus, kita tuh dicuri sebetulnya hidup kita. Jangan heran saudara, yang namanya mencuri itu, dia mencuri sukacita. Dia mencuri damai sejahtera. Makanya kita kehilangan sukacita. Makanya ada begitu banyak orang kehilangan damai sejahtera. Makanya karena dia curi apa lagi? Curi masa depan, curi harapan. Makanya ada begitu banyak orang kehilangan harapan. Saya catat di sini ada begitu banyak contohnya saudara. Kehilangan kepercayaan, kehilangan kekuatan, kehilangan harga diri. Karena memang pencuri datangnya untuk mengambil, mencuri harga diri seseorang. Sehingga orang kehilangan harga diri. Sudah bisa bayangkan sekarang, orang kehilangan kekuatan. Orang kehilangan rasa percaya dirinya, orang kehilangan kekuatannya, orang kehilangan sukacitanya, orang kehilangan damai sejahteranya, orang kehilangan harapannya. Orang kehilangan semua yang dia perlukan untuk hidup diberkati. Hilang semuanya. Dan saya bisa bayangkan gak kalau orang kehilangan kehidupan yang seharusnya dia punya, sukacita yang seharusnya dia punya, hubungan yang harmonis yang seharusnya dia punya dengan keluarganya. Orang-orang kehilangan semangat hidupnya. Orang-orang kehilangan harapan. Kayaknya gak punya harapan bahwa hidup saya bakalan dipulihkan. Kehilangan harapan bahwa hubungan ini akan dipulihkan. Kehilangan harapan, kehilangan semua yang ada. Sudah bisa bayangkan akibatnya apa? Saya tuliskan beberapa hal buat saudara. Ada kekecewaan di sini. Saya kecewa kenapa suami saya kayak begini. Saya kecewa kenapa istri saya begini. Enggak ada. Saya sebetulnya mengharapkan bahwa dia harusnya hidupnya seperti ini. Seharusnya dia ngomongnya seperti ini. Seharusnya dia kerja seperti ini. Tetapi apa yang saya harapkan hilang. Saya nggak bisa ngelihat lagi dan pada akhirnya saya kecewa. Pada akhirnya saya pahit. Kepahitan masuk melalui kehidupan manusia. Dan sudah bisa bayangkan ini yang menyebabkan pada akhirnya kematian. Apa yang dimaksudkan kematian? Ada kematian hubungan. Hubungan yang mati. Perasaannya mati. Mati rasa. Bukannya Baal ya saudara ya. Itu kan jadi saya mau tulis Baal jadinya. Mati rasa. Kamu masih cinta sama istri kamu? Boro-boro. Enak gue sama dia. Gue udah mati rasa sama dia. Sudah lihat gak? Itu kan namanya mati kan saudara. Kematian. Karena dicuri sukacitanya. Dicuri harapannya. Semua dicuri saudara. Sehingga yang ada adalah mati rasa. Atau hubungannya jadi mati. Dan kalau ini diteruskan. Usahanya mati. Pekerjaannya mati. Karena gak punya harapan buat masa depan. Semua emosi-emosinya mati. Semua dia udah gak
Pokoknya udah mati aja, gue udah gak punya harapan. Gue udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, udah stop, udah selesai. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan akhirnya membinasakan. Kalau ini terus-terusan terjadi dalam kehidupan manusia, akibat memang udah gak ada harapan lagi saudara, kecuali mati kekal. Memang mungkin tubuhnya gak mati, tapi hidupnya mati. Dia bisa berjalan, tapi dia mati. Dia bisa bekerja, tapi dia mati. Dia bisa menikah, tapi dia mati. Dia bisa sekolah tapi dia mati. Dia kuliah tapi dia mati. Udah gak punya perasaan apapun, udah mati. Pokoknya udahlah. Pokoknya saya cuma sekedar hidup untuk hidup. Tunggu mati aja. Itu dia saudara. Itu kematian yang pada akhirnya membinasakan. Tapi kita mengucap syukur Yesus datang untuk memberikan kehidupan. Gak ada amin saudara. Yesus datang memberikan kehidupan. Hidup dalam segala kelimpahannya. Dimulai dari mana? Dia mengalahkan apa yang dilakukan oleh iblis. Dia mau kembalikan semua sukacita kita. Dia mau kembalikan semua damai sejahtera kita. Dia mau kembalikan semua semangat kita. Dia mau kembalikan semua harga diri kita. Dia mau kembalikan semua kekuatan kita. Dia mau kembalikan semua harapan kita. Dia mau kembalikan semua yang baik dalam kehidupan kita. Itu yang Yesus sedang lakukan saudara, melalui keselamatan. Nah pada saat kita percaya kepada Yesus, kita terima kehidupan yang baru. Percaya kepada kebangkitan, kita bangkit lagi semangat kita. Tapi, nah pertanyaan adalah begini. Apakah kita mau terus mengerjakan itu sampai kepada masuk kepada kehidupan dalam segala kelimpahannya? Tuhan ingin memberikan dalam segala kelimpahan, kehidupan dalam segala kelimpahan. Kehidupan dalam segala pengharapan. Kehidupan dalam segala kemenangan. Kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kehidupan yang penuh dengan, saudara tulis apa yang kehilangan dari kehidupan kita. Dia memberikan semuanya buat kita. Itu yang dimaksud dengan kehidupan dalam segala kelimpahannya. Nah cuman yang menjadi pertanyaan begini, apakah ini terjadi dalam satu malam? Sama seperti orang Israel, sudah bisa bayangkan ya orang Israel. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, wah mereka bersuka cita luar biasa. Tapi begitu mereka jalan, saudara Bilangan pasal 11 katakan seperti ini. Bilangan pasal 11 katakan seperti ini. Waktu mereka gak punya makanan, mereka mulai teringat katanya ke Mesir. Dan mereka bilang ngomel, bersungut-sungut kepada Tuhan. Bersungut-sungut kepada Musa dan bilang begini, kenapa kita mesti mati di sini? Kita nggak harusnya mati di sini. Kami ingat di sini kita nggak punya makanan, tapi kami ingat bahwa di sana ada bawang merah, ada bawang putih. Saya bingung orang makanin bawang merah sama bawang putih, saudara. Saya nggak tahu saudara suka apa enggak sama bawang merah, bawang putih, tapi itu baunya minta ampun. Kalau dimasak. Tapi mereka di Mesir kita nggak makan kita nggak bayar apa-apa. Mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Kita punya semuanya. Tapi di sini kita cuman punya apa nih? Apa nih sebetulnya itu bahasa Ibraninya mana gitu. Mana? Mana itu roti yang turun dari sorga. Itu mereka tuh waktu turun dari sorga roti itu mereka bilang apa nih gitu. Iya betul. Apa nih? Kok bukan bawang? Kok bukannya ikan? Kok bukannya ayam? Kok bukannya apa nih? Sudah dengar saya. Mereka ingat. Makanan yang mereka bisa makan. Tapi mereka lupa bahwa mereka diperkosa di sana. Mereka lupa bahwa mereka terikat di sana. Mereka lupa mereka sengsara di sana ratusan tahun. Mereka teriak, bebaskan kami. Kami gak tahan di tanah ini. Mereka lupa akan kesusahan mereka. Yang mereka ingat pada saat mereka terima, apa nih? Di sana lebih enak. Saudara, waktu orang terikat kepada kecanduan alkohol misalnya. Mereka keluarganya sengsara, keluarganya susah. Ada yang kecanduan narkoba. Semua keluarganya susah udah. Dan waktu dia bilang, aduh bebasin saya juga gak mau kayak begini, saya mau lepas.
Dan begitu mereka terima Yesus, begitu mereka terima keselamatan, terima Yesus, puji Tuhan, saya diselamatkan, saya dimenangkan, saya dibebaskan, saya dilepaskan, saya diampuni dosa saya. Oh, saya bebas dari ini semua. Apa itu bebas? Seringkali dalam perjalanannya, mereka terus harus kerjakan keselamatannya. Yes, betul, udah punya paket keselamatan dari Yesus, udah punya modalnya, kerjakan keselamatanmu, jalani keselamatanmu. Jangan stop di tengah jalan, karena pada saat di tengah jalan seperti ini, waktu gak dapat usupan, entah alkohol, enggak, apapun, sudah sebutkan narkoba apapun, waktu gak dapat usupan, mulai rada sakau, mulai rada nyandu, mulai rada ngegeter. Kayaknya enakan di sana. Sudah ngerti maksud saya? Kecanduan pornografi. Banyak orang kecanduan pornografi. Sekarang saya nggak usah ngomong pornografi dah. Di gereja nggak boleh ngomong porno katanya. Oke, saya nggak ngomong porno, tapi pornografi. Oke lah, kecanduan gadget. Saudara, gadget rupanya jadi kecanduan loh. Nggak naik kelas. Gara-gara mainin ini terus. Tugas dihukum. Nggak ngerjain tugas. Dihukum sama guru. Wah, nyesel. Bertobat, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Saya nggak mau lagi kayak begini. Betul? Oke, betul. Saya akan disiplin diri saya akan. Karena udah diselamatkan. Puji Tuhan. Saya nggak mau lagi nggak naik kelas. Saya nggak mau lagi dihukum sama guru. Saya mau hidup lebih baik. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Saya diselamatkan. Saya terima Yesus. Saya diselamatkan. Saya diampuni dosa-dosa saya. Saya mulai berjalan. Waktu berjalan di sini ngalamin. Kok teman-teman semua serba tahu ya. Apa-apa tahu. Apa-apa tahu. Kok gue enggak ya. Oh, teringat dulu waktu mainin gadget, gue tahu semuanya. Walaupun tugas sekolah gue gak tahu. Lupa, tapi kayaknya, kayaknya enak banget kalau bisa mainin gadget. Oh, kayaknya seneng banget. Kenapa jadi sekarang kok jadi kayaknya susah ya? Ingat lagi, tapi lupa sama kesusahan yang dialami di sana. Lupa sama keterikatan yang dialami di sana. Karena gak mengerjakan keselamatannya dengan sungguh-sungguh. Tapi orang Israel sementara mereka ada di padang gurun. Mereka mulai lagi ngomel sama Musa. Kenapa cuma makan ini? Padahal Tuhan sedang mengajar mereka. Kamu gak akan pernah bisa keluar dari Mesir. Pikiranmu gak akan pernah keluar dari Mesir. Kalau kamu gak punya kebiasaan baru yang harus kamu bangun sekarang. Kebiasaan barumu adalah ini makanan baru. Makanan, gaya hidup yang baru. Kamu gak akan pernah bisa lolos dari situ dengan semua kebiasaanmu. Yes, secara natur kamu sudah diselesaikan. Tuhan sudah ampuni dosa-dosamu. Tapi secara perbuatan sehari-hari, kamu mesti mulai bisa melatih dirimu untuk punya gaya hidup baru. Selama kamu gak punya gaya hidup yang baru, kamu akan kecenderungannya kamu akan kembali lagi pada gaya hidupmu yang lama. Kenapa ada banyak orang Kristen udah dibaptis, ambil bagian dalam perjamuan suci, tersinggungnya minta ampun. Melihat orang salah sedikit, gitu, aneh saudara. Padahal udah dibaptis. Padahal saya nggak aneh jadinya. Setelah saya ngerti ini jadi nggak aneh. Oh begitu. Kalau udah marah sama orang gitu ya, wah mulutnya minta ampun. Minta ampun. Susah ngomongnya. Bisa membunuh orang dengan mulut. Fitnah orang dengan mulutnya. Padahal udah dibaptis loh. Tahun berapa baptisnya? 1877. Udah lama banget dibaptis. Tanggalnya juga apa lagi dia? 13 Desember. 1877. Loh, kok kenapa masih sering tersinggung? Padahal kan udah diselamatin. Gak tahu kenapa ya, ada drive di dalamnya. Karena gak ngerubah gaya hidupnya. Karena gak mengerjakan keselamatannya. Jadi walaupun punya kuasa kebangkitan dari Tuhan, dia gak bangkit setiap hari. Dia cuma ngerayain Paskah setahun sekali. Cuma datang ke gereja. Puji Tuhan, tadi kita nyanyiin satu lagu yang udah lama banget. Rayakan, dia bangkit, dia bangkit. Dan hidup selamanya. Harusnya kalau kita bangkit, kita akan hidup selamanya. Hidup dalam segala kelimpahannya.
selamanya. Nggak cuma sekedar di situ, tapi terus dalam perjalanannya. Karena waktu kita belum diselamatkan, belum percaya kepada Yesus, kita tuh masih dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Tapi setelah percaya, kan kita udah nggak lagi hidup di sini seharusnya. Tapi kita udah mulai membiasakan hidup di sini. Ganti gaya hidupnya. Kerjakanlah keselamatanmu di sini. Karena kita masih terus continue. Kehidupan kita masih terus berjalan. Enggak, pada saat kita percaya dalam nama Yesus, saya percaya terima Yesus. Enggak seperti orang yang di sebelah Yesus disalib. Guru, hari ini kita mati, bawa saya ke Firdaus. Kita kan enggak. Siapa di sini yang terima Yesus langsung bilang gini, dalam nama Yesus aku terima keselamatan. Angkat saya guru, angkat saya guru. Ada yang begitu saudara? Kan enggak. Khususnya anak-anak muda, mereka bilang gini, belum nikah pastor, belum nikah pastor. Jadi jangan diangkat dulu, jangan diangkat. Tapi kan selama belum menikah, terus menjalani kehidupan, tetap mesti jaga kekudusan. Walaupun sudah diselamatkan. Tapi tetap kita enggak sin proof. Kalau waterproof itu nggak bisa kena air. Kalau ini sin proof, kita nggak sin proof. Artinya kita tuh nggak kebal sama dosa, sama perbuatan dosa. Karena kita masih punya kebiasaannya itu di situ saudara. Makanya kenapa kita mesti kerjakan keselamatannya. Dan ini nggak terjadi dalam satu malam. Tiba-tiba orang yang kepahitan, jadi udah nggak kepahitan lagi. Gue sebenarnya marah sama dia. Gue kepahitan banget nih sama dia. Tapi begitu terima Yesus, Tuhan terima kasih engkau sudah selamatkan saya. Begitu ngelihat dia, kepahitannya hilang nggak? Kepahitannya nggak hilang. Tapi sekarang udah mulai mati terhadap kepahitan. Aduh, mati terhadap kepahitan. Itu salib. Mati terhadap kepahitan. Begitu kita bisa lewat, hari ketiga bangkit. Sudah ngerti maksud saya gak? Biasa kan kalau anak-anak laki nih, ini laki kita laki ya. Tapi jangan ngomong-ngomong sama ibu-ibu yang ada ya, kita laki-laki. Begitu ngelihat yang herang-herang gitu, yang terang-terang gitu ya. Itu dulu tuh. Ya. Dicuri kekudusannya. Jadi udah gak bisa hidup kudus. Begitu ngeliat, gitu. Kalau tet gitu matanya gitu. Tapi itu ngeliat, langsung salibkan dia. Salibkan maksudnya bukan salibkan. Salibkan keinginannya, salibkan pikiran. Mati. Hari ketiga bangkit lagi. Maksudnya bangkit bukan berdosa lagi gak? Menang. Mulai hidup dalam kekudusan. Mulai hidup dalam penguasaan diri. Mulai hidup menjaga dirinya benar. Dan lain sebagainya. Jadi itu lama-lama tuh udah ya udah. Saya udah menang kok, saya udah bebas kok. Sakit hati juga sama. Jadi gak terjadi dalam satu malam saudara. Ini harus dikerjakan terus menerus. Dan waktu dikerjakan itu gak enak. Makanya Paulus bilang jangan bersungut-sungut. Lakukan dengan setia. Jadi jangan berhenti hanya pada satu event. Keselamatan pada saat merayakan Paskah. Terus kerjakan keselamatanmu. Terus kerjakan kematianmu. Seperti Paulus katakan, aku mau mengenal kuasa kematian. Sekaligus kuasa kebangkitan Kristus. Mati terhadap dosa. Hidup bangkit untuk kebenaran. Tiap hari sudah, itu harus dikerjakan tiap hari. Jadi gak cuma sekedar pada saat terima Yesus saja dulu. Sampai hari ini saya pun masih mengerjakan itu. Saudara bisa bayangkan, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Jangan sambil bersungut-sungut. Nah, saya mau tutup khotbah saya dengan satu ilustrasi. Yohanes 11 ayat 25 Yesus katakan gini. Akulah kebangkitan dan hidup. Dia gak bilang akulah kebangkitan, barang siapa percaya padaku akan dibangkitkan. No. Hidup. Jadi orang yang dibangkitkan harus mulai hidup dengan cara yang benar. Dan cerita ini konteksnya adalah pada saat Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus sudah mati berapa hari? 4 hari ya, dia udah mati ya. Berbau gak kira-kira? Tapi Yesus gak peduli tuh. Dia bilang, bodoh amat. Pokoknya apapun, selama apapun engkau mati di sana. Selama apapun engkau rusak di sana. Sebusuk apapun masa lalumu, aku bisa bangkitkan pada hari ini. Apapun keadaanmu. Seberapa lama engkau datang atau masuk kepada hari-hari gelapmu di sini.
Berapa lama pun gak peduli. Kalaupun itu sudah sampai bau bangkainya luar biasa. Bau amisnya luar biasa. Aku gak peduli, aku bisa bangkitkan. Konteks pada saat itu Yesus bilang gini, Yesus datang ke Maria, Marta, saudara-saudara semua pada nangis. Aduh Yesus berbelas kasihan, aduh kasihan banget, saya juga kasihan. Oke kalau gitu bawa saya ke kuburannya. Dibawalah Yesus ke kuburannya Lazarus. Dan Yesus bilang di mana dia diletakkan? Di sana katanya, di kuburan itu. Lalu Yesus datang ke sana dan dia minta tolong sama orang-orang di situ. Tolong bukakan kuburan itu. Wah nurut lagi dia. Dan pada saat itu Yesus bilang begini, Lazarus bangkit, keluar. Saudara bayangin gak, kalau saudara ada di situ, lari apa enggak? Udah 4 hari, bau pasti. Tapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Dia sanggup bangkitkan kita. Dia sanggup bawa kita keluar dari masa lalu kita. Dia sanggup membawa kita keluar dari lubang kegelapan hidup kita. Dia sanggup selamatkan saudara dan saya. Tapi poin saya hari ini adalah begini. Setelah dia keluar dari kubur kan dia diam terus di situ ngapain? Dia nggak bisa makan. Dia nggak bisa pergi pulang ke rumahnya. Karena keadaannya masih seperti itu. Dia nggak bisa lakukan apapun. Dia nggak bisa sekolah lagi. Dia nggak bisa kuliah. Karena dia masih terikat dengan begitu banyak hal. Kain kafan. Lazarus bisa dibangkitkan oleh Yesus. Tetapi dia harus melepaskan dirinya dari kain kafan. Ini yang saya maksud dengan salvation and liberation. Orang bisa diselamatkan, tapi belum tentu mau untuk dilepaskan. Kalau Lazarus menolak, hanya dia mau bangkitkan saya Yesus. Yesus sudah dibangkitkan. Tapi pada saat dia sudah dibangkitkan, dia gak bisa ngapa-ngapain. Karena tubuhnya masih terikat dan terbungkus oleh kain kafan. Makanya kenapa Yesus katakan waktu bangkitlah Lazarus, Yesus terlebih dahulu gulingkan batunya, buka pintunya. Mesti ada orang-orang di sekeliling kita. Dan sudah ada orang-orang di sekeliling kita yang membukakan pintu buat kita supaya kita bisa dibangkitkan. Entah itu teman-teman saudara, entah itu orang tua saudara, entah orang yang berdoa syafaat buat saudara. Tapi ada orang-orang yang membukakan pintu itu buat kita. Kita butuh orang lain. Dan sama seperti Lazarus pada saat itu Yesus juga bilang ini, hai teman-teman yang dekat. Bantu dia buka itu semua. Di kepalanya dulu mulai. Di situ ada amarah. Cabut amarah. Ganti dengan pengampunan. Di situ ada pemberontakan. Cabut pemberontakannya. Dan mulai hidup dalam ketaatan. Di situ ada iri hati. Hidupnya kok iri hati terus, gak bisa ngelihat orang berhasil, gak bisa ngelihat orang baik hidupnya, kok jadi iri. Makanya ngucap syukur dengan apa yang ada padamu. Mulai hidup di dalam, di opposite side. Kalau kamu sering kali iri hati, setelah kamu dibangkitkan oleh Tuhan, kerjakan keselamatanmu untuk kamu bisa mengucap syukur. Iri hati akan keluar dari hatimu. Pemberontakan, pembunuhan. Wah, saudara, kita nih masing-masing punya label ini nih di badan kita. Dan kita bisa jalan kemana-mana. Wah, saya gak bilang bahwa saya pembunuh. Tapi waktu saya bilang bahwa jangan dekat-dekat sama si Markus. Gak pernah keramas. Akhirnya gak ada perempuan yang mau dekat sama dia karena dia gak pernah keramas gara-gara mulut saya. Saya bunuh Markus, bunuh masa depannya untuk dapatkan jodoh. Saya mesti cabut. Dengan cara apa? Saya memperkatakan kehidupan buat dia. Markus, kamu orang yang hebat. Kamu akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Walaupun rambutmu gak pernah dikeramas, tapi entar malam kamu keramas. But I love you anyway bro. I love you anyway. I love you anyway. Kamu punya masa depan yang hebat. Saya mulai memperkatakan kehidupan buat dia. Bukan memperkatakan pembunuhan buat dia.
Saya perkatakan mulai kehidupan. Tapi proses untuk bisa ngomong yang baik tentang orang lain. Kalau saya udah punya kebiasaan buruk ngomongin tentang orang lain. Proses untuk bisa ngomong yang positif tentang orang lain. Susahnya minta ampun. Dan saya perlu untuk mematikan diri saya. Untuk ngomongin yang jahat tentang orang lain. Saya harus tahan mulut saya. Karena saya udah diselamatkan oleh Tuhan. Saya mau hidup dalam kelimpahannya. Memperkatakan sesuatu yang baik. Ada di situ, apalagi tuh? Buang, tendang lah. Kepahitan. Jalan kemana-mana pahit. Diajakin ketawa, shalom. Pahit. Pahit. Saudara, kalau hati kita pahit, walaupun udah dibaptis, kepahitan masih nempel. Kita mesti cabut. Kita mesti selesaikan. Kerjakan keselamatan kita. Dia keras memang. Ini lemnya kenceng amat sih. Susah. But I'm serious. Nempel saudara. Kepahitan tuh nempel. Karena itu udah jadi karakter. Jadi hanya karena orang dibaptis terima Yesus, puji Tuhan. But salvation is not one event. One single event. It's continuous event. Nggak cuma sekedar dibaptis. Kita mesti kerjakan keselamatan kita. Yang namanya kebangkitan harus terjadi setiap hari. Nggak cuma sekedar waktu dibaptis. Ada percabulan. Malam-malam gelap-gelapan di kamar. Nonton yang enggak-enggak. Terikat kepada percabulan. Saudara, orang yang terikat pada percabulan lebih susah disembuhkan daripada orang yang terikat dengan narkoba. Karena ada energi apa tuh di dalam itu. Depomin atau apapun namanya itu, saya nggak terlalu bagus, saya mesti dicabut nih. Tapi untuk bisa ngeluarin ini, mesti tahan diri. Gak boleh lagi nonton-nonton yang kayak begituan, gak boleh lagi baca-baca, jauhin itu, stay away, jauhin. Tapi untuk jauhin, aduh kayaknya kok berat banget, memang berat. Tapi itu yang disebut dengan kerjakan keselamatanmu, supaya kamu peroleh kehidupan dalam segala kelimpahannya. Amarah, tipu daya, orang-orang yang suka nipu, orang-orang yang suka marah. Ini waktu dibaptis saudara, kita tuh udah dideklar mati terhadap ini semua. Mati, tapi karakternya itu masih nempel. Sehingga kecenderungan untuk balik melakukannya seperti orang Israel. Di padang gurun mereka masih terus bisa melakukan itu hingga mereka mati di padang gurun, gak sampai ke tanah perjanjian. Gara-gara apa? Gara-gara mereka gak mau cabut ini. Gara-gara mereka gak mau lakukan, mengerjakan keselamatan mereka dan mencabut ini semua. Pemberontakan, ketamakan, iri hati dan lain sebagainya. Sampai Lazarus ditolong oleh teman-temannya. Dan kadang-kadang ada orang-orang di sekeliling kita yang sangat ngeselin. Bahkan kita berdoa Tuhan cabut nyawanya. Gue gak tahan sama dia, udah cukup lama saya kesel sama dia, cabut nyawanya. Dan Tuhan perpanjang umurnya. Karena untuk itulah dia ada, yaitu untuk membentuk kita. Saya mau cerai dengan dia, hey. Perceraian bukannya hal yang akan menyelesaikan masalah yang di dalammu. Saya mau ngomong jujur sama saudara. Saudara cerai sama pasangan saudara dan bilang dia bermasalah. Saudara gak akan pernah mengeluarkan suara waktu saudara bertepuk sebelah tangan. Kalau dia salah, pasti ada kesalahan yang berikutnya. Makanya ada suara. Betul. Jadi selama kita gak berubah, selama kita gak mengerjakan keselamatan, selama kita nggak hidup di dalam kehidupan yang Yesus sediakan, firman yang dia sediakan untuk kita lakukan setiap hari, maka kita nggak akan pernah bisa merdeka. Tapi ada teman-teman di sekeliling kita, ada orang-orang di sekeliling kita yang membantu Lazarus untuk lepas. Dan pada saat dia lepas dia bilang, Lazarus datang padaku. Sekarang dia bisa lari loh. Tadinya dia cuma loncat kayak pocong gitu, sekarang dia bisa lari. Dan dia udah merdeka, dia udah lepas. Bisa angkat tangan, bisa ini, bisa salto lagi, bisa salto lagi. Dia bisa salto lagi. Dan dia hidup dalam kelepasan.
kelepasan dalam nama Yesus. Ini yang disebut dengan liberation. Ini yang disebut dengan kelepasan. Nggak cuma sekedar dibangkitkan, tapi dia juga hidup dalam kelepasan. Dan untuk inilah Yesus datang. Aku datang untuk memberikan hidup. Udah hidup di sana? Udah. Tapi dia dilepaskan juga. Sehingga dia bisa merdeka. Dia bisa kuliah lagi dengan luar biasa. Dia bisa cari istri yang hebat, yang luar biasa. Mau? Jadilah saudara yang kehendakmu. Karena engkau orang yang luar biasa yang sudah dimerdekakan dan bangkit dari kuburan. Engkau sudah dimenangkan. Tepuk tangan buat Joshua. Thank you, Josh. Jadi what next, saudara? Apa seharusnya yang kita lakukan sekarang? Jangan berhenti pada satu event keselamatan. Berupa percaya Yesus lalu dibaptis. Puji Tuhan, itu awalnya. Tapi setelah itu kita mesti masuk dalam mengerjakan keselamatan kita. Jangan bersungut-sungut. Waktu tadi yang saya bilang, aduh kayaknya kok susah banget ya hidup benar dalam Tuhan. Udah lakukan aja, jangan bersungut-sungut. Dengan setia, lakukan firman dengan setia. Kerjakan itu dengan setia. Hidup dalam komunitas. Saya mau ajak saudara kalau bulan ini temanya adalah blessed life. Hidup yang diberkati. Kita mesti ada komunitas. Orang-orang yang bisa negor saya. Orang-orang yang bisa negor saudara. Jadi kalau ada orang yang sedang tegur saudara. Itu jangan bilang begini, dasar lu apa tegur-tegur, emang lu siapa? Tunggu dulu. Coba nggak puji Tuhan buat orang yang bisa menegur. Oh iya saya mungkin salah, saya nggak bisa lihat. Tapi saya mau berusaha, saya mau lebih baik lagi. Saya mau mendengar apa yang menjadi saran-sarannya. Saya mau mendengar firman Tuhan. Saya mau hidup dalam komunitas dan berpegang pada firman kehidupan. Kalau Yesus katakan aku datang untuk memberikan hidup, hidup dalam segala kelimpahannya. Dia berjanji, dia pasti akan genapi. Jadi kalau saudara tadi dikatakan, saudara mau hidup diberkati oleh Tuhan, saya mau hidup diberkati oleh Tuhan. Langkah pertamanya percaya kepada Yesus. Karena dia punya sumbernya dan dia yang memberikannya. Dan waktu kita udah percaya sama Yesus, ya udah jangan cuma sekedar percaya tapi mulai terus berjalan. Bersama dengan dia setiap hari. Dan kalau firman Tuhan katakan, kalau anak itu memerdekakan, maka dia akan merdeka dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan membebaskan kita, kalau Tuhan melepaskan kita oleh firman dan kuasanya yang kita lakukan setiap hari, maka kita pasti akan lepas dan kita pasti akan merdeka. Apapun keterikatan saudara malam ini, biar kuasa kebangkitan Kristus hari ini, nggak cuma sekedar kita rayakan, tapi kita alamin. Hari ini mulai kita berjalan di dalamnya. Kita udah tinggalkan semua kekecewaan, tinggalkan semua sakit hati. Saya nggak mau lagi seperti itu dan mulai lakukan firman. Do the opposite, lakukan yang sebaliknya. Dulu saya sering marah-marah, sekarang saya sering mengampuni. Dulu saya sering pikiran yang jahat, sekarang saya mulai pikiran yang bersih. Dulu saya pernah ngomongnya nggak benar, sekarang saya mesti ngomong yang benar. Lakukan itu dengan setia. Kerjakan keselamatanmu. Maka kehidupan, kemerdekaan pasti akan jadi milik kita. Tundukkan kepala saudara sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus. Sudah diberkati Tuhan? Katakan yes. Tundukkan kepala saudara sebentar, kita datang pada Tuhan. Terima kasih. Renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan segera tutup ibadah ini. Namun sebelum saya tutup, kita tutup sama-sama ibadah ini dalam doa. Saya mau kita merenungkan ini dan mulai membuat komitmen masing-masing di hadapan Tuhan. Keterikatan apa yang masih mengikat hidup saudara dan saya pada sore hari ini. Biar firman Tuhan pada malam ini dengan kuasa kebangkitannya itu akan melepaskan kita. Akan membebaskan kita. Akan membuat hidup kita merdeka. Menang. Dari semua kebiasaan-kebiasaan akibat dari hidup yang lama. Dan kita mulai dengan gaya hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Singers akan bantu kita nyanyikan sebuah lagu. Sampai saudara mulai berdoa kepada Tuhan dan mulai renungkan firman.